Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia Engkau. Bapa-Ku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa. Katakan dikandung Roh Kudus. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Angkat tanganmu, mari sembah Dia. Katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. kuasa-Mu sungguh nyata. Oh. Sama-sama dengan pujian ini mari katakan, Kau hakim pembela, Hakim dan pembela. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sudah disapa teman kiri kanannya? Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini pagi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah begitu baik. Mari saat ini kita tundukkan kepala kita. Kita satukan hati. Kita berdoa. Dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau kembali datang untuk memuji, menyembah, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, bahkan teramat baik. Anugerah-Mu melimpah Bapa. Saat ini kami satukan hati kami, dan dengan hati yang rindu kami datang kepadamu. Dan kami percaya, ketika kami memuji Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami. Memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Dan memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga kami pulang tidak akan sama ketika kami datang. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan mempersembahkan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, Kami mau memuji-Mu Tuhan. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Hanya Engkau yang layak. Terima pujian kami Tuhan. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian,
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Terpujilah Tuhan. Kau
Bapak Ibu Saudara? Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Inilah saatnya kita bangkit untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Mari kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini, lari bagi umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Kita bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kita bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertunduk, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini, mari bagi umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai apa? Setiap lutut Semua lidah mengaku. tidak mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sekali lagi. Dialah Raja. Haleluya. Engkau adalah Raja segala raja. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, Kau mau mencurahkan kasih dan kuasa-Mu atas setiap kami. Engkau mau melawat setiap kami ya Tuhan.
Biarlah firman yang ditabur pada saat pagi hari ini memberikan kami kekuatan. Memberikan kami satu kekuatan yang baru. Untuk kami dapat memberitakan kasih-Mu, untuk kami dapat menjadi saksi-Mu. Bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Jadi saksi untuk
dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami. Biar firman-Mu yang mengajar kami. Firman-Mu yang menuntun kami. Bahkan kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Kami pulang dari tempat ini kami gak akan pernah sama lagi. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan kemenangan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Ini kali pertama saya sampai di Gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Dieter Nicholas, katakan sama-sama Dieter. Ya, itu bukan nama orang Indonesia Bapak Ibu, itu nama orang Jerman. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer, nama saya diambil dari nama itu. Saya punya istri satu, anak satu, kemudian melayani, mengembalakan Bapak Ibu di Harmoni Jakarta Pusat. Ya, ada orang Jakarta Pusat di sini? Ya, Pacinko, pasukan Cina Kota Bapak Ibu. Haleluya. Apalagi perkenalannya ya, ukuran baju double XL, ukuran sepatu 44. Kalau Bapak Ibu kepengen tahu, oke? Nah hari ini saya diberikan tema tentang bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi menjadi saksi Kristus itu adalah gaya hidup orang percaya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu berkata, Bapak Ibu orang percaya, percaya kepada Kristus ya. Harusnya apa yang kita kerjakan bukan hanya sekedar kebaktian Bapak Ibu. Kebaktian itu penting Bapak Ibu. Tapi lebih daripada kebaktian Bapak Ibu, harusnya ada satu cara hidup yang perlu kita senantiasa lakukan. Yaitu menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang mengerti katakan amin. Dan jelas kita bersaksi bukan hanya sekedar dengan kata-kata Bapak Ibu. Tapi kita juga bersaksi menunjukkan melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah hari ini kita akan melihat sebuah jemaat ya Bapak Ibu ya. Alkitab katakan dia adalah jemaat yang pertama, jemaat mula-mula Bapak Ibu. Ya, kekristenan pertama cara hidupnya bagaimana akan diperlihatkan dari cara hidup mereka Bapak Ibu. Oke? Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Firman Tuhan katakan apa? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab Bapak Ibu, terutama Alkitab buku ataupun Alkitab elektronik Bapak Ibu, itu ada perikopnya Bapak Ibu ya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41, perikopnya apa? Masih ada orang di sini Bapak Ibu. Hah? Perikopnya apa katakan? Apa sorry? Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Kekristenan itu cara hidup. Ya, kan? Kekristenan itu cara hidup. Bukan hanya sekedar cara kebaktian Bapak Ibu. Ya. Hari ini kekristenan kadang-kadang ributnya pertempurannya itu hanya di masalah kebaktian doang Bapak Ibu ya. Cara kebaktian jadi segala-galanya. Makanya orang Protestan dengan orang karismatik seringkali berantem ya gara-gara cara kebaktian. Ya kan? Menurut orang Protestan ibadah orang karismatik itu seperti kebaktian orang gila katanya. Habis nangis ketawa, habis ketawa nangis. Kita juga mulai menghakimi cara kebaktian orang Protestan. Itu kebaktian apa? Kuburan. Malam kudus, sunyi senyap Bapak Ibu ya. Gak ada Roh Kudusnya. Kita mulai menghakimi Bapak Ibu ya. Orang Protestan kemudian katakan itu gereja karismatik itu gereja atau diskotik karena banyak lampunya. Kita mulai menghakimi di cara kebaktian kita. Sebenarnya begini Bapak Ibu, cara kebaktian kita gak terlalu penting. Yang mengerti katakan haleluya. Iya kan? Betul gak sih Bapak Ibu? Kalau kita berkata hari ini bahwa cara kebaktian kita adalah cara kebaktian yang paling benar. Harusnya kita menunjukkan cara kebaktian kita lewat bagaimana cara hidup kita Bapak Ibu. Halo?
Kebaktian itu cuma 2 jam. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kebaktian itu cuma 2 jam. Satu hari itu tidak 2 jam Bapak Ibu. Satu hari berapa jam? 24 jam. Artinya 22 jam. Waktu Bapak Ibu keluar dari gedung gereja ini Bapak Ibu, itulah kekristenan saudara. Kita mau lihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Alkitab katakan begini ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Katakan sama-sama menerima perkataannya itu. Pertanyaannya, menerima perkataannya siapa itu Bapak Ibu? Kalau kita baca di ayat yang atasnya Bapak Ibu, konteksnya hari itu Petrus lagi berkhotbah di bait Allah Bapak Ibu. Waktu Petrus berkhotbah di bait Allah, maka apa yang terjadi? Hari itu orang-orang Yahudi menerima Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan hari itu mereka ketambahan 3.000 jiwa. Pertanyaan saya, revival gak nih Bapak Ibu? Kebangunan rohani gak Bapak Ibu? Ya, GBI Jelambar Timur siap ketambahan 3.000 jiwa. Ya, katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Mau berapa kali kebaktian kita nih 3.000 jiwa ya Bapak Ibu. Hah? Nah, waktu mereka ketambahan 3.000 jiwa Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ya, di zaman itu mereka belum punya gedung yang besar Bapak Ibu. Betul gak sih? Mereka belum punya gedung-gedung model seperti ini di mana mereka bisa ngumpul banyak orang Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan? Ternyata waktu mereka ketambahan 3.000 jiwa, mereka berfokus membangun bait suci yang sejati. Yaitu apa? Mereka membangun manusianya Bapak Ibu. Oleh sebab itu ayat yang ke-42 dari Kisah Rasul 2 Alkitab katakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Katakan sama-sama bertekun. Berarti orang-orang yang baru bertobat ini mereka masuk dalam sebuah proses yang panjang Bapak Ibu. Mereka melakukan sebuah proses yang konsisten. Mereka diajar dengan pengajaran rasul-rasul. Itu sebabnya orang-orang jemaat pertama mereka adalah orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena fondasi iman mereka dibangun di atas dasar pengajaran yang murni. Halo? Bukan kira-kira. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Bukan iman kira-kira Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hidup jemaat pertama 3.000 orang yang bertobat. Mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka selalu berkumpul. Mereka selalu bersekutu. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Beda dengan jemaat zaman now Bapak Ibu. Kalau jemaat zaman now agak kurang-kurang kenal kita sama sebelah kita. Tapi bukan di Jelambar Timur. Kalau Jelambar Timur semuanya kenal semua. Aminnya sedikit nih. Ya gak masalah lah ya kan. Ayat yang ke-43 firman Tuhan katakan apa? Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu dalam persekutuan kecil-kecil mereka, dalam komsel-komsel mereka, mereka mengalami, mereka melihat tanda, mereka melihat mujizat. Mujizat terjadi bukan saat KKR. Kalau sekarang kan cuma di KKR ada mujizat. Di kelompok-kelompok kecil mereka melihat tanda-tanda Bapak Ibu. Ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka tidak terkotak-kotak, mereka tidak terpecah-pecah Bapak Ibu. Mereka hidup dalam kesatuan, mereka hidup dalam unity. Mereka enggak seperti orang Kristen zaman now. Kalau orang Kristen zaman now, terkotak-kotak. Di sini ada yang kerja. Biasanya kalau kita baru kenalan sama orang di kantor, ya kita tahu kita Kristen, dia Kristen. Ya, ucapan pertama kita, pertanyaan pertama kita sama dia itu adalah gereja di mana lo? Gue GBI, GBI. Gue GPDI, gue GPDI. Kita terkotak-kotak. Kenapa? Ada begitu banyak ya sinode-sinode yang hari ini muncul Bapak Ibu. Mereka di zaman itu mereka bersatu, tidak terpecah-pecah.
mereka tidak terkotak-kotak. Itu sebabnya kenapa jemaat mula-mula mereka punya influence, mereka punya pengaruh yang luar biasa. Kemudian Alkitab katakan begini, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, Bapak Ibu. Di sini ada yang pernah Holy Land? Salah nanya. Yang punya kerinduan pergi ke Israel, Holy Land. Yang punya kerinduan, boleh lambaikan tangannya. Enggak kepengen juga ya, lagi perang soalnya di sana ya Bapak. Takut mati Bapak ya kan. Ya. Ingat Bapak Ibu, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, haleluya. Ya, Bapak Ibu kalau nanti udah damai mau pergi Holy Land Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pergi nyampe ke sono, Bapak Ibu akan tahu orang Yahudi itu orang yang hitungannya itu kuat Bapak Ibu. Urat, pelit, itu orang Yahudi Bapak Ibu. Terkenalnya karena itu. Tapi Bapak Ibu lihat ya, orang yang stigmanya, orang lihat orang yang pelit, orang yang urat, tiba-tiba Bapak Ibu dalam satu waktu ketika mereka dijamah Tuhan, mereka memiliki sebuah gaya hidup yang berbeda. Mereka sudah mulai bisa berbagi Bapak Ibu, bahkan Alkitab katakan ada di antara mereka yang rela menjual harta mereka, membagikannya sama rata. Jemaat mula-mula dari mereka awal Bapak Ibu, mereka sudah membantai habis rasa cinta akan uang dalam kehidupan berjemaat mereka. Hidup sama rata. Pernah pergi ke Cina? Gak pernah juga ya. Israel gak pernah, Cina gak pernah. Yang sering ke Jelambar. Ya kan. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu di Cina Bapak Ibu. Di Cina kan orang gak percaya Tuhan. Mereka ateis kan Bapak Ibu. Betul gak sih? Tapi lihat Bapak Ibu, orang-orang di Cina mereka mengadopsi cara hidup jemaat mula-mula. Ya, mereka gak ada yang kaya, gak ada yang semua sama rata Bapak Ibu. Bayangin Cina Bapak Ibu ya. Orang negara yang gak percaya Tuhan. Tapi mereka mengadopsi cara hidupnya aja. Mereka bisa menguasai 3/4 dunia ini Bapak Ibu. Apalagi kalau mereka menerima juru selamat yaitu Yesus. Lebih mengerikan lagi. Amin. Ini jemaat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Saya berharap GBI Jelambar Timur menghidupi cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Apa hubungannya dengan kesaksian Pak? Nah ini saya mau masuk di sini Bapak Ibu. Sabar, katakan sebelah kanan sebelah kiri. Sabar. 46, nah, kita baca sama-sama ayat yang 46. Ini dahsyat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saya suruh baca Bapak Ibu, 46 ya. 1, 2, 3. Dengan, coba ulang. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka ngapain? Katakan sama-sama, berkumpul tiap hari. Di mana? Bait Allah. Pertanyaan saya, kalau ini kita tarik ke zaman sekarang Bapak Ibu, ada jemaat ngumpul tiap hari di gereja. Ngapain mereka? Jawaban yang paling gampang, kebaktian Pak Pendeta. Betul gak? Jemaat mula-mula Bapak Ibu, mereka bertekun. Mereka konsisten. Dan berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Itu bukan untuk kebaktian Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka adalah orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus Bapak Ibu. Sedangkan bait Allah itu adalah tempat beribadahnya agama Yahudi Bapak Ibu. Setelah mereka berubah, setelah mereka bertobat, setelah mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, berarti mereka datang tiap-tiap hari ke bait Allah bukan untuk kebaktian.
Mereka datang tiap-tiap hari ke bait Allah. Ngapain? Mereka mengikuti teladan rasul mereka, namanya Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus di hari Pentakosta, dia berkhotbah di bait Allah, 3.000 orang bertobat. Jadi orang-orang percaya ini bertekun dan berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka bersaksi seperti yang Rasul Petrus lakukan, Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu bisa bayangkan gak Bapak Ibu? Ini orang-orang radikal ya Bapak Ibu ya, setuju gak sih? Mereka kan orang Kristen, udah percaya Kristus, tapi mereka datang ke bait Allah, mereka bersaksi di tengah-tengah persekutuan orang-orang Yahudi. Mereka menginjil, mereka memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias Bapak Ibu. Radikal gak nih Bapak Ibu? Dari mana mereka bisa punya kekuatan seperti itu? Dari mana jemaat mula-mula ini mereka bisa mendapatkan keberanian seperti itu? Mereka begitu luar biasa Bapak Ibu. Ya, bahkan Alkitab katakan begini, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang 47. Sambil memuji Allah, perhatikan baik, mereka disukai apa? Ulang, mereka disukai semua orang. Pertanyaan saya, tolong dijawab ya. Kalau pertanyaan tolong dijawab ya. Pertanyaan mereka, kenapa mereka disukai semua orang? Yang bisa jawab, saya kasih satu orang angpau 100.000. Yang bisa jawab. Tapi kalau Bapak Ibu salah jawab, ya Bapak Ibu yang harus kasih saya angpau satu-satu orang 100.000. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bapak Ibu ya kan. Hah? Kenapa mereka disukai semua orang Bapak Ibu? Mereka disukai semua orang bukan karena iman mereka Bapak Ibu. Mereka disukai semua orang bukan karena kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, pasal yang ke-10, pasal yang ke-15. Justru begini, karena iman mereka lah mereka akan menerima penganiayaan Bapak Ibu. Halo? Mereka disukai semua orang bukan karena iman mereka. Mereka disukai semua orang karena cara hidup mereka Bapak Ibu. Halo? Waktu cara hidup mereka disukai, maka apa yang terjadi? Ayat yang terakhir, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Halo? Ini jemaat begitu luar biasa, begitu powerful Bapak Ibu. Bahkan cara hidup mereka ditulis di dalam Alkitab. Sebagai jemaat yang mula-mula, sebagai jemaat yang pertama. Harusnya jemaat zaman now, harusnya jemaat hari ini kita harus berkaca. Seperti apakah jemaat kita? Apakah jemaat kita hari-hari ini seperti jemaat mula-mula? Apakah jemaat-jemaat kita punya keberanian, punya kekuatan untuk kemudian memberitakan, menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu? Halo? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, jangan jadi penonton yang setia. Ini kalau suaranya udah pelan begini agak mencurigakan Bapak Ibu ya. Ini kayaknya hari pertama dan hari terakhir saya khotbah di tempat ini Bapak Ibu. Hah? Tapi saya datang kan bukan untuk sayang-sayang Bapak Ibu, enggak. Saya datang untuk memberitakan kebenaran Bapak Ibu. Bahwa begini, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kita. Alkitab katakan sebelum Yesus berangkat, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Bapak Ibu mau disertai Tuhan sampai kesudahan akhir zaman? Kita mau penyertaannya, tapi kita harus mengerti kenapa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Waktu kita lagi ngapain itu Bapak Ibu?
penyertaan Tuhan sampai dengan akhir zaman. Pada waktu saudara dan saya pergi menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Pergi bersaksi, pergi menginjil. Itulah cara hidup jemaat yang harusnya menjadi cara hidup jemaat GBI Jelambar Timur. Halo? Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah Bapak Ibu ya. Bukan buat saya, buat Tuhan tentunya kan. Halo? Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Mereka begitu radikal Bapak Ibu. Mereka begitu gak kompromi dengan apapun juga. Bahkan mereka bisa masuk ke dalam kantong-kantong orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan berani memberitakan Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi. Dari mana mereka dapat keberanian seperti ini? Dari mana mereka kemudian mendapatkan cara hidup model seperti ini? Dari mana mereka bisa mendapatkan pengaruh yang luar biasa di awal-awal Bapak Ibu? Apakah gaya hidup ini terjadi ujuk-ujuk? Do you know ujuk-ujuk? Apakah cara hidup ini terjadi sekonyong-konyong? Do you know sekonyong-konyong? Apakah cara hidup ini terjadi dengan tiba-tiba? Enggak Bapak Ibu. Cara hidup yang sangat radikal, cara hidup yang sangat powerful tidak terjadi tiba-tiba. Ada sebuah peristiwa yang mendahuluinya sehingga mereka bisa mendapatkan keberanian. Mereka bisa mendapatkan cara hidup yang luar biasa. Apa yang mereka alami Bapak Ibu? Sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan dan keberanian model seperti ini. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Kita naik ke atas Bapak Ibu, kita lihat konteksnya. Kenapa mereka bisa dapatkan kuasa model seperti ini, ya kan? Ya. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat firman Tuhan katakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama dengan semangat 45. 1, 2, 3. Maka jadi ternyata cara hidup yang powerful, cara hidup yang mempengaruhi dunia ini Bapak Ibu. Ya, mereka memiliki keberanian, mereka memiliki kekuatan untuk bisa menyampaikan Yesus adalah Mesias. Mereka mampu bersaksi dan menginjil Bapak Ibu. Karena ternyata di hari Pentakosta mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka disengat dengan sebuah kuasa yang begitu powerful dalam kehidupan mereka. Mereka dipenuhi, mereka dikendalikan, mereka didrive oleh kuasa Roh Kudus yang powerful itu Bapak Ibu. Halo. Makanya gini ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara hanya sekedar memberitakan Yesus Tuhan, hanya pakai ini doang. Makanya saudara bisa didebat. Hari ini kan perdebatan banyak ya Bapak Ibu ya. Pernah nonton YouTube gak? Gak tahu YouTube juga. Hah? Ya kan? Di YouTube tuh banyak perdebatan-perdebatan. Kenapa? Hanya sekedar pakai ini Bapak Ibu. Halo? Bukannya berarti kita orang Kristen gak boleh pakai ini. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Punya ini dipakai. Iya kan? Jangan sampai gak dipakai Bapak Ibu. Tapi lebih daripada pikiran kita, lebih daripada knowledge dan pengetahuan kita, harus ada kuasa Tuhan yang berdiam di dalam kita. Karena apa? Karena itulah yang akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada saudara untuk menjadi saksinya Tuhan. Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tanpa Roh Kudus kamu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ada amin Bapak Ibu? Sama
Sama juga dengan pelayanan seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan bukan hanya sekedar, wah itu pendeta bicaranya jago banget ya. Bukan hanya sekedar kemampuan bicara saya, bukan hanya sekedar kemampuan pengetahuan teologi saya Bapak Ibu. Tapi saya percaya firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang mengerti, katakan haleluya. Dong Bapak Ibu. Makanya gini ya Bapak Ibu ya. Dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, didrive Roh Kudus. Itu bukan cuma milik Pentakosta karismatik Bapak Ibu. Itu milik semua orang percaya. Ada amin? Efesus 5 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan apa? Ayat-ayat terakhir. Katakan sama-sama ayat-ayat terakhir. Ya, kalau ayat terakhir berarti tinggal satu ayat. Kalau ayat-ayat terakhir berarti masih banyak Bapak Ibu ya. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Katakan kepada orang di sebelah kiri saudara, hei bangun. Sekarang gantian sebelah kanan, toel, hei bangkit. Kenapa kita disuruh bangun? Karena mungkin selama ini kita sedang tertidur Bapak Ibu. Kenapa kita disuruh bangkit? Mungkin karena selama ini ada kematian dalam kehidupan kita. Paulus katakan bangunlah, bangkitlah. Kenapa? Karena Alkitab berkata Kristus akan bercahaya melalui kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau dipakai Tuhan luar biasa. Yang mengerti katakan haleluya. Ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu kebaktian. Halo? Bukan kebaktian Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berdiri, mau duduk, mau jongkok, mau tiduran, terserah Bapak Ibu. Halo? Mau full band, mau cuman keyboard doang, terserah Bapak Ibu. Mau pakai lampu, nggak ada lampu, mati lampu, terserah juga Bapak Ibu. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Katakan sama-sama, jangan bebal. Bapak Ibu tahu apa artinya bebal? Bebal bukan bodoh. Saya ulang, mau tahu artinya bebal? Enggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Dari tadi ditanya diem aja. Saya ulang, mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, ya kan? Udah pegang mic begini masa nggak dikasih tahu? Bebal itu artinya bodoh, kuadrat. Nah itu bebal. Bebal itu apa? Bodoh, kuadrat. Janganlah kita seperti orang bodoh, tetapi jadilah seperti orang. Ini Arif artinya apa Bapak Ibu? Ini Arif bukan suaminya Mirna, ice cold. Bangkitlah gitu kasus Bapak Ibu ya, dahsyat. Arif ini artinya jadilah orang-orang yang bijaksana. Jadilah orang-orang yang cerdas Bapak Ibu. Ya, makanya dikatakan begini, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Bapak Ibu, Tuhan kasih waktu dan kesempatan buat Bapak Ibu, pergunakan Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tidak mempergunakan waktu, maka ini yang terjadi. Bukannya kita mengerjakan kehendak Tuhan, kita malah melakukan apa yang menjadi kehendak si jahat. Alkitab terjemahan versi bahasa Inggris dikatakan, redeeming the time. Tebuslah waktumu. Dulu kita gunakan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Sekarang setelah bertobat, gunakan waktu untuk menuntaskan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pergunakanlah waktu yang ada. Kemudian ayat yang ke-17 dikatakan begini. Ya, sebab itu janganlah diulangin lagi Bapak Ibu. Katakan kepada orang di belakang saudara. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah. Iya. Sekarang ke sebelah kiri saudara. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah. Nah, sekarang sebelah kanan saudara, sebab itu janganlah kamu.
Jangan katakan kepada orang di depan saudara, karena itu saya. Ya jangan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, perhatikan baik. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan sama-sama, mengerti kehendak Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Yunani, Bapak Ibu, kata mengerti itu dipakai kata ini, suniemi. Coba katakan sama-sama dengan saya, suniemi. Ulang, suniemi. Belum monyong, belum bener. Suniemi coba. Udah monyong, udah bener tuh. Suniemi artinya begini Bapak Ibu. Kita bukan hanya sekedar tahu. Tapi kita bisa mengaplikasikannya. Kita bukan hanya sekedar punya ilmunya. Tapi kita bisa melakukannya Bapak Ibu. Itu pengertian suniemi Bapak Ibu. Ayat yang ke-18, ayat yang terakhir. Habis itu kita selesai. Waktu saya cuma dikasih 35 menit Bapak Ibu ya. Masih sisa 4 menit lagi. Ayat yang ke-18, baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Ibu, ini ayat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena di ayat yang ke-18 ini Paulus kemudian menyandingkan, mensejajarkan mabuk oleh anggur dengan hidup penuh dengan roh. Unik gak? Waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu ya, dulu waktu pengetahuan saya belum terlalu banyak. Kok Paulus menyandingkan mabuk oleh anggur dengan hidup yang penuh dengan roh? Setelah saya pelajari ternyata Bapak Ibu, mabuk oleh anggur dengan hidup yang penuh dengan Roh Kudus itu memiliki kesamaan Bapak Ibu. Kesamaannya yaitu apa? Sama-sama dikendalikan. Sama-sama dikuasai Bapak Ibu. Halo? Orang yang mabuk oleh anggur, pernah lihat orang mabuk? Gak pernah juga. Pernah lihat orang mabuk ya Bapak Ibu ya? Orang mabuk sadar gak Bapak Ibu? Gak sadar. Makanya mabuknya di mana, besok tidurnya di mana Bapak Ibu? Benar gak? Kenapa? Karena anggur itu akan mempengaruhi, alkohol yang keluar dari anggur itu akan mempengaruhi kesadaran orang yang meminumnya. Dan anggur itu akan mengendalikan orang itu. Makanya orang yang mabuk oleh anggur, ngomongnya ngelantur, kelakuannya ngelantur. Kenapa? Dikuasai oleh anggur. Itu sebabnya menimbulkan hawa nafsu. Sama juga dengan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita, kita membiarkan Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita. Kita disengat kembali dengan kuasa Roh Kudus. Maka apa yang terjadi? Saudara pulang dari tempat ini, saudara dikendalikan, dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan membawa saudara kepada perkara-perkara yang luar biasa ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Pulang dari tempat ini, jangan biarkan saudara melayani dengan kekuatan saudara sendiri. Melayanilah dengan kekuatan Roh Kudus. Pulang dari tempat ini, percayalah Bapak Ibu Saudara akan dipakai Tuhan karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan 7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Masih boleh nyanyi nih Bapak Ibu kita ya. Masih ada waktu Bapak Ibu. Kalau GBI harus nyanyi, ending khotbah tuh mesti nyanyi Bapak Ibu, harus. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memahami firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, waktu di hari Pentakosta, ada Petrus Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu siapa Petrus? Petrus itu adalah rasul yang ngomong gede Bapak Ibu. Gede bacot, orang Betawi bilang gede bacot. Ya, mikir belakangan, itu Petrus Bapak Ibu. Petrus adalah seorang pengecut Bapak Ibu. Di depan hamba,
perempuan, hamba kecil Bapak Ibu. Hamba itu berkata begini, engkau kan orang yang lagi digebukin itu? Petrus berjawab dengan bersumpah-sumpah. Sumpah mati sambar geledek, gue gak kenal sama dia tuh. Petrus mengkhianati Yesus Bapak Ibu. Ini rasul yang gagal Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa. Ketika Petrus berjumpa dengan Yesus. Dan waktu Petrus dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan pakai Petrus untuk menjadi rasul yang hebat. Yang mengerti katakan amin. Bahkan Rasul Petrus Tuhan ubahkan dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani Bapak Ibu. Satu hari waktu terjadi penganiayaan di kota Roma Bapak Ibu. Petrus bersama dengan orang-orang percaya mereka mau kabur dari kota Roma Bapak Ibu. Sampai gerbang pintu kota Roma. Petrus melihat ada sekelibat bayangan putih. Kemudian Petrus katakan begini, Quo vadisnio, mau kemana engkau Tuhan? Bayangan putih tersebut berkata begini, aku mau ke kota Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Waktu Petrus dengar kata-kata itu, Petrus tahu itu pasti Yesus. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus gak jadi kabur, dia gak jadi lari. Dia putar arah, dia masuk kembali ke kota Roma. Hadapi penganiayaan dengan gagah berani Bapak Ibu. Petrus ditangkap dan akhirnya dihukum. Bapak Ibu tahu bagaimana caranya Petrus mati? Petrus mau dihukum mati dengan cara disalib Bapak Ibu. Tapi kemudian Petrus berkata begini kepada orang-orang prajurit-prajurit Roma. Aku tidak layak disalib sama seperti Tuanku. Disalib dengan kepala di atas. Salibkan aku dengan kepala di bawah. Dan apa yang terjadi? Petrus mati dengan gagah berani. Sebagai orang yang disalib dengan kepala di bawah Bapak Ibu. Dan warisan iman Petrus sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang berani. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan setiap kita. Ada amin? Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, kamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Yes Lord, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam
Bapak Ibu boleh buka mata. Bapak Ibu boleh lihat saya, Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita hari ini, Bapak Ibu yang sedang tidur, sedang mati, Bapak Ibu. Rohani kita kering, Bapak Ibu, sehingga kita nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan mau pakai kehidupan setiap kita untuk menjadi alatnya. Seberapa banyak di antara kita, Bapak Ibu merindukan kekuatan, keberanian untuk bisa menyampaikan firman, menyampaikan kesaksian-kesaksian, Bapak Ibu. Hari ini berikanlah diri Bapak Ibu untuk kembali disengat oleh kuasa Roh Kudus. Berikanlah kehidupan kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini pastikan kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Seberapa banyak di antara kita, Bapak Ibu mau pulang dari tempat ini jadi pribadi-pribadi yang berbeda dan mau dipakai Tuhan. Boleh lambaikan tinggi tangan Bapak Ibu. Boleh saya lihat tangan yang tinggi, Bapak Ibu. Yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, Bapak Ibu. Come on. Mengiring masuk pikiranku, kehendakku, firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan, hanya Roh Kudus saja memimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Bapa, untuk kami hidup di dalam kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu. Dan biar firman ini terus kami pegang dalam kehidupan kami. Tidak hanya saat ini, bahkan ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh menceritakan tentang kasih Tuhan bagi setiap orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu pada saat pagi hari ini termeterai dalam kehidupan kami. Dan menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, hari ini kita telah menerima firman Tuhan yang akan menuntun kita melakukan amanat agung dengan menjadi saksi Kristus. Mari kita simak informasi penting untuk sepanjang minggu ini.
Siang ini pada pukul 12 di Gedung 52 Lantai 2, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Cisiska yang akan membahas tentang faithful and fruitful. Dan di hari Rabu 29 November pukul 5 sore di Gedung 52 Lantai 2, ibadah wanita Betel Indonesia akan dilayani oleh Ibu Anita yang membahas tentang genapi firman-Nya. Dan jangan lewatkan ibadah doa Kamis di Gedung 35 pada pukul 4:30 sore. Minggu 3 Desember 2023, pukul 8 pagi ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus dan kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, rancangan keselamatan. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang setiap waktuku ada Yesus. Dilakukan di Gedung 52, Lantai 2. Kemudian dilanjutkan Teen Sunday Service pada pukul 12 di Gedung 52, Lantai 2 dan kali ini akan berdiskusi yaitu tentang Christianity FAQ. Selamat menjalani minggu ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday. Haleluya. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dieter Nicholas untuk pemberitaan firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Baik. Saat ini saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah di GBI Jelambar Timur pada minggu-minggu selanjutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil amplop persembahan Natal, boleh mengembalikannya di kotak persembahan di lobi lantai 1. Dan bagi yang belum mendapatkan amplop persembahan dan rindu untuk memberikan persembahan Natal, dapat meminta amplopnya kepada usher yang bertugas. Dan selanjutnya ibadah pasutri yang sebelumnya pada tanggal 18 November kemarin itu kan tidak jadi karena kita masih dalam suasana berduka, akan kembali diadakan pada tanggal 2 Desember. Dengan pembicara Bapak Andiono dan tema God Promise pukul 18.30. Dan untuk ibadah pasutri ini adalah ibadah terakhir di tahun 2023, jadi diharapkan untuk Bapak Ibu para pasutri untuk mengikuti ibadah ini. Termasuk saya berarti ya. Oke, kita akan melakukan persembahan, di mana persembahan akan dilakukan 2 kali. Bagi jemaat yang mengikuti secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer melalui rekening gereja. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah memuji-Mu dan menyembah Engkau Tuhan. Biar tidak hanya pada saat ini, tapi biarlah dalam kehidupan kami boleh terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami. Biar itu boleh tertanam dalam setiap hati kami dan tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh lakukan itu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Engkau tolong setiap kami. Biar kami boleh memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan sukacita di hadapan Engkau. Dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Curahkanlah
ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengarahkan segenap hati dan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu boleh memenuhi setiap hati kami. Memenuhi, menguasai, bahkan menggerakkan setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kami. Menjadi pemberita-pemberita Injil yang dengan gagah berani menyampaikan bahwa Engkau adalah juru selamat bagi setiap orang. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Dieter Nicholas yang telah menyampaikan firman Tuhan yang hidup, yang murni. Firman Tuhan yang menggerakkan setiap kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Engkau memberkati kehidupan, yang Kau memberkati keluarga, pelayanan, bahkan jemaat yang digembalakan. Boleh menjadi pemberita Injil juga untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Kami berdoa bahwa setiap kami yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, baik secara onsite ataupun online, biar kiranya kasih dan rahmat Tuhan boleh memenuhi hidup kami. Boleh menguasai kami Tuhan.
untuk kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Setiap kami yang datang pada saat pagi hari ini, dalam kesakitan kami boleh menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, biarlah yang bimbang juga dipertetapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iman kami bangun, iman kami bangkit bagi Kristus. Sebab hidup adalah Kristus. Dan kalaupun kami harus mati, mati adalah keuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi ya Allah, di dalam minggu-minggu kedukaan ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang menghiburkan itu ada buat setiap kami. Khususnya buat keluarga dari Ibu Gembala senior kami yang ditinggalkan. Bila penghiburan Roh Kudus senantiasa ada buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan biarlah kasih dan rahmat Tuhan boleh menyertai kami. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Dan Tuhan akan menjadikan engkau berkat dimanapun engkau berada. Dan apapun yang engkau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Pergilah dan jadilah saksi Kristus. Pergilah dan jadilah berkat. Pergilah dan jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Sebab Allah menyertai engkau. Dan kiranya Bapa memberkati engkau dengan kasih-Nya. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Kita dimampukan untuk menjadi berkat. Turunlah kiranya berkat Tuhan. Cinta dari Yesus Kristus. Dan penghiburan serta kuat kuasa Roh Kudus. Buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.